Alam adat dan budaya menjadi sebuah perpaduan yang eksotis, keanggunan dalam gerak tarian yang menggambarkan perpaduan manusia dengan alam. Anah, nama perkampungan masyarakat Dayak Bahau Kampung Anah terletak di Kecamatan Long Hiram, Kabupaten Kutai Barat. Keserasian antara alam dan manusia belakangan ini semakin tergerus. Hal ini terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Alam yang selama ini memberi manfaat dan teman kita kini telah berubah. Saatnya kita berbenah memberi dan memelihara alam untuk keberlangsungan hidup yang akan datang. Awal Kampung Anah ini yang membawa kami orang Dayak Bahau keluar dari Toh, nama rajanya Batura. Terlahirnya budaya itu ada di dalam buku, sejarah adat ada di dalam buku. Pertama kami keluar dari dalam Toh dibawa oleh Raja Batura. Kami bikin kampung di namanya daerah Lumbago sana Batu Bunga. Kampunglah kami di situ. Selepas itu hinggaplah di Batu Berang kampung. Di Batu Berang itu kami berkampung di situ. Nah, di saat di situ yang jelas namanya kampung ini diakui oleh kampung, dia pasti ada situs-situs. Waktu Kampung Anah di situ mereka kuburnya orang yang meninggal di seberangnya Batu Berang di Muara Bahat nama. Naiklah kami dari Batu Berang itu, kami berkampung di namanya Kebay, Datah Kebay namanya di Tebo. Nah, waktu bikin kampung di Kebay itu kami nguburnya di namanya Napo Tebo. Itu sekarang pun masih ada tiang lamin yang bersejarah, masih ada di situ sampai sekarang. Ukirnya pun masih jelas. Nah, turunlah kami dari Kebay itu, berkampunglah kami di atasnya Perubak, itu namanya Datah Tebo. Datah Tebo itu kami nguburnya di namanya Apok Kelapung. Kalau orang yang meninggal di punya kuburan di Apok Kelapung. Turun kami dari Apok Kelapung itu lagi, berkampunglah kami di namanya Ngelen Kasap di belakang kampung ini. Ngelen Kasap namanya. Salah ini di Sungai Bulan Idang berkampung. Kami turun dari Datah Tebo, berkampung di namanya Sungai Bulan Idang. Di musim hujan pas di kampung Kerubak itu. Pindahlah kami dari Sungai Bulan Idang itu, baru kami ke Ngelen Kasap di belakang kampung. Kampunglah kami di situ. Pindah lagi dari Ngelen Kasap itu, kami berkampung lagi namanya Lirung Bendrung pas di hujan. Pindah lagi dari Lirung Bendrung, kami berkampung di sini dulu. Waktu itu di zaman Jepang. Di zaman Jepang dijajah. Itu cerita nenek moyang kami. Karena di sini tebor-tebor, pindah lagi. Ke Bulan Idang kami berkampung. Lalu di saat waktu itu kami berkampung kurang makin kurang ceritanya. Lalu kami dibawa pindah oleh Pak Asun yang petinggi yang terlama. Umur dia menjabat jadi petinggi itu 35 tahun. Pindah. Nah ya kami sampai sekarang yang selamanya di sini. Nah, itu
itulah sejarahnya kampung kami. Apakah saya ini harus mengesah turunan-turunan raja? Harus saya sampaikan juga. Gimana? Mau diceritakan kah? Tapi tadi Bapak sudah menceritakannya, sejarah kampung Anam ini terbentuk ya? Ya. Sudah tadi ya? Ya, tapi cerita di sana tadi. Nah, tapi turunan rajanya harus ada. Ya, boleh Pak. Nah, Ya, yang cerita di sana tadi itu diulangi aja Pak di sini Pak. ya. Jadi yang pertama, raja yang membawa kami keluar dari Lembah itu namanya Hubat Dura. Nah, dia meninggal, kalau raja dulu meninggal Pak, dia tidak dikubur di dalam tanah. Berusaha orang cari lubang batu. Karena bahasa kita orang Dayak ini lungunnya harus diukir baik-baik. Karena kita menghargai dia sebagai rajanya kita. Jadi mereka berusaha cari lubang batu. Disimpanlah di dalam lubang batu di tembok itu di seberang. Nah, matinya Hubat Dura itu, raja yang mengganti Hubat Dura itu namanya Hibawaru. Mati Hibawaru ini ada nama rajanya perempuan itu Songlu, nama raja perempuan. Selepas Songlu itu baru dia Song raja terakhir di kampung Anah di sini. Zaman itu timbullah kerajaan Tenggarong. Tidak boleh ada raja lagi. Bahasanya hanya petinggi. Yang jadi petinggi pertama di kampung Anah ini atas perintah Sultan Tenggarong itu adalah Tigaubong. Itu tidak ada bahasa raja lagi waktu itu. Itu sejarah kampung. Sudah Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Dengan luas 30 km persegi, Kampung Anah yang terletak di hulu Sungai Mahakam menjadi sebuah perkampungan yang menyimpan begitu banyak potensi kekayaan alam. Kampung Anah yang berpenduduk 100 kepala keluarga terus berjuang memelihara dan menjaga keberlangsungan alam, adat, dan budaya mereka. Di tengah kuatnya arus deforestasi dan modernisasi yang mengancam hutan dan generasi muda mereka,